الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الحاضرين والمشاهدين الكرام أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga sempurnalah amal-amal soleh kita dan tercukupilah seluruh kebutuhan hidup kita, sehingga juga kita bisa melangkahkan kaki kita dan meluangkan waktu kita untuk melanjutkan kajian ilmiah insyaallah ta'ala, yaitu dari kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf, yaitu keterangan dan penjelasan tentang manhaj salaf, metode beragamanya para sahabat. Dan kita sudah sampai pada bab al-amru bittiba'i manhajis salaf, yaitu bab al-amri bittiba' manhajis salaf, pembahasan tentang perintah untuk mengikuti manhaj as-salaf, kewajiban atau bisa juga kewajiban untuk mengikuti manhaj as-salaf. Dan kita sudah singgung beberapa paragraf dari bab ini dari sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita melanjutkan sisa dari bab al-amru bittiba'i manhajis salaf. Nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihan. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala: ثم اعلم أنه لم يبتدئ الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو إبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فاقدر لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منهم ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. طيب, ini adalah ucapan dari Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu kelanjutan dari ucapan yang kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma i'lam annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan illa qad mata qablaha ma huwa dalilun 'alaiha aw 'ibratun fiha." Kata Umar ibnu Abdul Aziz, ketahuilah bahwasannya, ya, tidaklah manusia yaitu membuat acara yang baru, membuat amalan atau keyakinan yang baru, atau kita sebut dengan bid'ah, illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha. Pasti amalan yang baru tadi tidak ada sandarannya, tidak ada dalil yang mendukungnya, au ibaratun fiha, atau pelajaran bekas yang juga mendukungnya, ya. Jadi ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Ucapan Umar ibnu Abdul Aziz
menunjukkan bahwasannya agama Islam ini telah sempurna. Agama Islam telah sempurna. Seluruh kebaikan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh hal yang bisa mendekatkan seseorang ke surga atau menjauhkan seseorang dari neraka semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika agama telah disempurnakan, di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, ya, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha, kata Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khairan, Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menutupnya dengan firman tersebut. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada amalan-amalan yang baru, walaupun di hadapan manusia, di mata manusia itu baik, di mata manusia baik, jelas ya, tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pastikan itu bukan dari agama, walaupun kelihatan baik. Jelas ya. Ini yang ingin disampaikan oleh Umar ibnu Abdul Aziz di dalam redaksi ini, kitab ini. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha. Sesungguhnya sunnah itu, ya, telah dicontohkan man qad alima ma fi khilafiha, ya, yaitu telah dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui, oleh orang-orang yang telah mengetahui apa yang bisa menyelisihinya, ya. Jadi orang-orang yang terdahulu telah mengetahui sunnah dan mereka tidak melakukan apa yang menyelisihi sunnah. Minal khata', dari kesalahan. Ini adalah beberapa hal yang bisa menyelisihi sunnah. Minal khata'i, baik dari kesalahan. Wazzilali, atau ketergelinciran. Ketergelinciran itu biasanya disebabkan oleh masyarakat yang sekitarnya tidak menjalankan sunnah, akhirnya dia tergelincir ikut di dalamnya. Atau dia kira itu bagian dari sunnah, ternyata bukan sunnah, ya. Contoh, pada zaman ini dia naik unta, dia pelihara unta, terus naik unta kemana-mana dengan mengatakan bahwasanya ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini dari sunnah, begitu? Gimana? Lu Rasul naik unta, bagaimana? Ini adalah khata', karena perkara menaiki unta adalah urusan dunia. Perkara menaiki unta adalah urusan dunia. Wazzilal, dan ketergelinciran, ya, ketergelinciran. Dia kira sunnah, ternyata bukan sunnah. Wal hamqu, atau wal humqu juga boleh, yaitu adalah kebodohan. Al humqu al jahlu. Al humqu ay al jahlu. Wat ta'ammuq. Ta'ammuq yang dimaksud di sini adalah yaitu tanattu' atau takalluf, yaitu melebih-lebihkan, kenemenan, berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti
Abu Darda yang didatangi oleh sahabatnya Salman Al-Farisi. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Darda ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Siapa istrinya Abu Darda? Ummu Darda. Ya. Abu Talha. Iya. Jadi dikatakan, mana suamimu? Kata istrinya apa? Dia sudah menceraikan dunia, termasuk tidak menyentuhku sebagai istrinya lagi. Artinya tidak menggauli istrinya. Siang harinya digunakan puasa, malam harinya digunakan untuk sholat. Terus setiap hari itu, dan tidak menyentuh istrinya. Semangat tidak? Semangat, ya, semangat. Kemudian Salman Al-Farisi minta izin untuk bermalam di rumah Abu Darda. Setelah Salman Al-Farisi masuk pada siang harinya, disuguhi makanan sebagai tamu. Kemudian Abu Darda mengatakan, makanlah wahai saudaraku. Kata Salman Al-Farisi apa? Tidak aku makan sampai engkau makan. Ya duduk makanlah. Loh saya puasa, enggak, batalkan. Ya, disuruh membatalkan. Akhirnya dibatalkan oleh Abu Darda. Malam harinya ketika Abu Darda ingin sholat, habis isya ya, langsung mau sholat, suruh tidur dulu. Disuruh tidur dulu. Saat tidur, kemudian sepertiga malam bangun, baru dibangunkan. Ini saatnya sholat. Ya. Kemudian pada pagi harinya Abu Darda bingung, kenapa engkau lakukan seperti ini? Abu Darda masih menyangka bahwasanya amalannya ini baik. Ya, maka dilaporkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar seluruh keluhan dari dua sahabatnya ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Darda, yaitu ya Abu Darda, ya, wali nafsika 'alaika haqqan, wali ahlika 'alaika haqqan, wali malika 'alaika haqqan. Di dalam tubuhmu itu ada hak. Di dalam keluargamu juga ada hak, istrimu juga punya hak, ya. Dan orang sekitarmu juga punya hak. Fa'tiqul haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap hak sesuai dengan porsinya. Artinya apa? Di dalam amalanmu yang begitu itu tidak mengandung kebaikan. Karena banyak yang tidak tersampaikan haknya, terutama istrinya. Begitu ya. Nah, itu adalah sifat yang atau sikap yang berlebih-lebihan, atau di sini disebutkan ta'ammuk gitu tadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melanjutkan, fardhi li nafsika ma radiya bihil qaumu li anfusihim. Maka ridholah kalian apa yang diridhoi oleh kaum tersebut bagi diri mereka. Kaum tersebut adalah para sahabat. Di mana sahabat ridha dengan perkara tersebut, maka nasihat dari Umar bin Abdul Aziz, ridholah kalian, itu wahai kaum muslimin, terhadap apa yang diridhoi oleh para sahabat. Para sahabat meridhoi apa jemaah? Di antaranya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjual dirinya itu lebih mementingkan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan akhiratnya daripada kepentingan duniawinya. Ini adalah simbol besar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sesungguhnya, kenapa kok kita harus disuruh ridha terhadap apa yang mereka ridha? Walaupun apa yang mereka ridha terkadang hati kita ini susah untuk ridha, tapi kita paksa. Kenapa kok demikian? Karena alasannya fa innahum ala ilmin waqafu. Karena mereka semua itu para sahabat
adalah orang-orang yang berada di atas ilmu. Berada di atas ilmu. Kadang kita ini ya masih mengedepankan hawa nafsu jamaah daripada ilmu. Ya. Terkadang kita ini masih mengedepankan adat istiadat daripada ilmu. Terkadang kita ini masih mengedepankan dunia daripada ilmu. Maka ketika ingin selamat, bagaimana para sahabat melangkahkan kakinya, mereka ridho terhadap sesuatu tersebut, maka ridholah kita terhadap sesuatu tersebut. InsyaAllah akan selamat. Wa bi basarin nafidhin kaffu. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang pandangannya jauh. Maksudnya kepada mana jauhnya? Ke akhirat. Mereka cukupkan pandangan mereka untuk akhirat. Walahum ala kashfil umuri kanu aqwa. Dan mereka, karena mereka berada di atas ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang mengetahui solusi dari permasalahan-permasalahan agama. Ya. Sangat kuat pendapat mereka di dalam memutuskan sebuah perkara. Wa bi fadlin ma kanu fihi aula. Dan keutamaan mereka adalah keutamaan yang paling nomor satu di antara kaum muslimin yang lainnya. Fa in kana al-huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi. Jika saja kalian berada di atas petunjuk, maka pasti mereka telah mendahului kalian. Ya, mereka telah mendahului kalian. Wala in qultum innama hadatsa ba'dahum. Apabila kalian mengatakan innama hadatsa ba'dahum, sesungguhnya ada yang terjadi setelah mereka, ma ahdatsahu illa man ittaba'a ghaira sabilihim. Jika saja ada orang yang berusaha membuat hal yang baru sepeninggal mereka, setelah generasi mereka, pasti itu adalah perbuatan yang tidak sesuai di atas jalan mereka. Wa raghiba binafsihi anhum. Dan pasti orang itu lebih senang terhadap dirinya daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Lebih memilih akal dan perasaannya daripada ridho terhadap yang dipilih oleh para sahabat. Fa innahum humus sabiqun. Maka sahabat itu adalah orang-orang yang pertama kali. Faqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka adalah orang-orang yang berbicara atas perkataan yang dicukupkan oleh agama. Wa wasafu minhu ma yashfi. Dan mereka adalah orang-orang yang mensifati apa-apa yang menjadi keselamatan bagi mereka. Fama dunahum min maqsarin. Dan orang-orang yang berada di bawah mereka adalah orang-orang yang banyak kekurangan. Wa ma fawqahum min mahsarin. Dan tidaklah, maksudnya adalah yang berada di bawah mereka ini adalah orang-orang yang mengurang-ngurangi ajaran mereka, itu pasti berada di atas kekurangan. Wa ma fawqahum min mahsarin, ya. Dan orang yang berusaha melebihkan itu berada di atas kerugian. Jadi mereka adalah kaum yang pertengahan, jamaah. Kalau kita berusaha melebih-lebihkan, menambah-nambah, maka kita masuk ke dalam jurang takalluf, yaitu berlebih-lebihan, ghulu. Kalau kita mengurang-urangi, maka kita seperti kaum yang mengenteng-entengkan. Ini maksudnya dari perkataan ini. Waqad qassara qauman dunahum waqad qassara qaumun dunahum fajafau. Ya. Dan telah orang yang mengurang-urangi, orang-orang yang mengurang-urangi ajaran mereka, fajafau. Jafau itu artinya menganggap ringan. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau. Dan orang-orang yang berusaha melebih-lebihkan amalannya, dia jatuh ke dalam ghulu. Ya, ghalau adalah
ghulu. Wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Dan sesungguhnya mereka berada di tengah-tengah. Tidak ghulu dan tidak jafa. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ya, la'ala hudan mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang tengah-tengah, yang berada di atas petunjuk yang mustaqim, yang lurus. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anhu qala sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillahi azza wa jalla واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اهتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها أبصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله عز وجل ما تولاه وأسراه جهنم وساءت مصيرا. Ya. Dan dari Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sunnahnya, wa wulatul amri ba'dahu sunanan, dan khalifah-khalifah setelahnya. Wulatul amri di sini maksudnya ada khulafa ar-rasyidin. Diambil dari mana perkataan Umar bin Abdul Aziz ini? Diambil dari hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, beliau mengatakan Rasul telah mengajarkan sunnah dan khulafa'ur rasyidin juga mengajarkan sunnah. Al-akhdhu biha tasdiqu li kitabillahi azza wa jalla. Ya, yang merupakan sunnah tersebut diambil dari membenarkan, tasdiq, membenarkan, mengimani kepada kitabullah Al-Quran, wa istikmalu li ta'atih, dan merupakan kesempurnaan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa quwwatu ala dinillah, ya, dan mengambil sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin adalah merupakan kekuatan bagi agama ini. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha, dan tidaklah bagi seseorang pun yang mengubahnya. Mengubah apa ini? Mengubah sunnah Rasul dan khulafa ar-rasyidin, ya, wa tabdiluha, atau menggantinya, atau menguranginya, atau menambahnya. Walan nadhara fi ra'yi man khalafaha, dan tidak melihat kepada pendapat yang menyelisihinya. Faman iqtada bima sannu ihtada, barang siapa yang mengikuti sunnah mereka, maka orang tersebut berada di atas petunjuk. Waman istabsara biha absar, dan barang siapa yang mengambil ilmu dari mereka, mengambil sunnah dari mereka, maka dia adalah orang yang berilmu. Wa man khalafaha, dan barang siapa yang menyelisihinya, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Siapa maksudnya? Para sahabat. Wallahu Allahu azza wa jalla ma tawallah, maka Allah akan simpangkan dia sesuai dengan penyimpangannya. Ya, ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-huda." Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah dia tahu ini adalah sunnah, ini adalah yang benar, ya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan orang ini juga kata Allah mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, jalan selain jalannya ijma' kaum muslimin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan simpangkan orang ini sesuai dengan penyimpangannya. Apa penyimpangannya? Tidak mengikuti sunnah, ya.
Pertama akan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuek terhadap sunnah, dia tidak mau peduli terhadap sunnah, maka Allah juga tidak mempedulikannya. Artinya apa? Allah tidak berikan dia hidayah. Kemudian yang kedua, wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Di dalam ayat tadi, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan buang orang ini ke dalam api neraka, dan itu adalah tempat yang paling buruk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wa qala Asimul Ahwal qala Abu Aliyah ta'allamul Islama fa idza ta'allamtumul Islama fala targhabu anhu yaminan wala shimalan wa 'alaikum bis-siratil mustaqim وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أنت حدثت بهذا محمد قلت لا قالت فحدثه إذن. طيب. Berkata Asim al-Ahwal, berkata Abu Aliyah, Asim al-Ahwal adalah murid dari Abu Aliyah. Asim al-Ahwal ini seorang tabi'in. Ta'allamul Islam. Beliau menasihatkan apa? Ta'allamu al-Islam. Belajarlah Islam. Ya, pelajarilah agama Islam. Saya mau potong sedikit. Orang, Pak, kalau ngaku polisi, contohnya, kemudian dia tidak tahu ilmu kepolisian. Apa ilmu kepolisian? Contohnya tidak tahu hukum, ya, tidak bisa menggunakan senjata. Kalau dia mengaku polantas, tidak tahu mengatur lalu lintas, ya, tidak tahu ilmu tentang kepolisian. Pertanyaannya, apakah orang ini dianggap polisi? Ya, jadi ilmu itu penting. Kemudian ada orang mengaku dirinya dokter, ditanya nama-nama obat nggak tahu, ditanya tentang nama-nama organ tubuh nggak bisa, kemudian menggunakan stetoskop juga tidak mampu. Kemudian ketika ditanya tentang apa fungsi dari jarum suntik dan bagaimana menggunakannya, gak bisa jawab. Pertanyaannya, Anda dokter atau bukan? Iya. Apalagi, Pak? Seluruh literatur, seluruh profesi, ketika tidak ada ilmunya, maka pertanyaannya apa? Anda sesuai dengan profesi itu atau bagaimana dengan Islam? Orang Islam, iya. Apa arti Islam? Mikir, apa ya Islam itu? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, disingkat. Nah, apa Islam itu ya? Sudah. Coba sebutkan rukun Islam. Hah? Gak ngerti. Iya. Lalu yang Anda sembah di dalam Islam itu siapa? Allah. Ditanya lagi, bagaimana cara menyembah Allah? Hah? Yang Anda ikuti di dalam Islam siapa? Muhammad. Siapa itu? Nabi saya. Apa itu Nabi? Hah? Apa yang harus Anda nggak ngerti nanti. Apa yang harus Anda lakukan? Sikap Anda kepada Nabi Muhammad SAW nggak ngerti juga. Pertanyaannya apa? Islam atau bukan? Kan begitu, Pak. Iya. Tapi untungnya pertanyaan ini kalau di dunia nggak berlaku. Kalau pertanyaan polisi, dokter berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia,
berlaku. Tapi jangan salah, nanti di kuburan pertanyaan ini berlaku atas 3 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, wa ma nabiyuka. Ini membuktikan bahwasannya profesi ini, yaitu Islam, bukan profesi maksudnya, pernyataan ini, Islam ini jauh lebih tinggi daripada dokter, polisi dan lain sebagainya yang tadi orang bisa menipu dan tidak ditanya di kuburan. Tapi yang ini di dunia orang bisa selamat, tapi ketika di kuburan itu adalah pertaruhan antara selamat dan sengsara. Jamaah sekalian, makanya kita kembali di sini, ta'allamul Islam, nggak main-main ini. Kalimatnya pendek tapi mengandung konsekuensi yang luas, unsur yang panjang. Yang mana nasihat ini kalau kita abaikan, kemudian kita sampai kepada finishnya nanti, Allah akan mengatakan ketika kita, ya Allah nggak tahu, bukankah dulu sudah disampaikan oleh penyeru-penyeru kalian? Bukankah dulu Anda sudah mendengar tentang nasihat itu? Mereka mengatakan apa? Qalu bala wa rabbina. Iya benar ya Allah. Lalu gimana sekarang? Apakah bisa kembali? Apa kata Allah? Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakan azabnya atas yang kalian ingkari dulu. Subhanallah. Ini Pak, ini mumpung di dunia. Mumpung di dunia masih bisa kita menyesal dan memperbaiki hal-hal yang kurang. Jangan sampai ketika kita sudah tepat pada waktunya baru sadar, loh sudah di kuburan dah ini. Gimana? Bisa balik? Gak bisa. Baru sadar, ya Allah, mungkar nakir sudah di hadapan saya. Haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Ini sekarang ini saatnya. Ya, kalimatnya pendek. Ta'allamul Islam, maknanya besar ini. Belajarlah Islam. Fa idza ta'allamtumul Islam, jika kalian telah belajar agama Islam, fala targhabu anhu yaminan wala shimala, maka janganlah tolah-toleh kanan dan kiri. Artinya apa? Tetap belajar Islam yang lurus dan mengamalkan istiqamah di atas ilmu. Istiqamah maksudnya mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya, kita sudah tahu wudhu yang benar, ya sudah amalkan terus itu istiqamah. Dengan begini Allah akan mudahkan kita mendapatkan ilmu yang lainnya, jamaah. Kalau kita punya ilmu enggak kita amalkan, ini sama saja tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, apa janji Allah? Fa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur, maka ingatlah azabku sangat pedih. Azab yang paling pedih apa? Hah? Di dunia azab yang paling pedih apa? Gak dapat hidayah. Wallah, gak dapat hidayah. Itu sangat pedih. Mending kita, ya, dipraktekkan oleh ada seorang sahabat, ya, seorang tabi'in, Abu Qilabah. Nggak ada tangannya, tidak ada kakinya, anaknya mati diterkam singa, tapi hidayah masih ada padanya, sehingga dia bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai orang yang menyaksikannya bingung, bagaimana kamu bisa bersyukur memuji Allah? Tangan nggak punya, kaki nggak punya, harta nggak punya, anak juga barusan dimakan serigala atau singa, kok bisa masih memuji Allah? Yang mana orang di luar sana tangan lengkap, kaki lengkap, mata terang, harta ada, sepeda motor ada, mobil ada, lisannya masih mengatakan dah dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik di antara dua ini, jemaah? Iya kan? Maka inilah yang saya katakan bahwasanya hidayah itu jauh lebih besar daripada harta.
Ya, nikmat hidayah jauh lebih besar daripada nikmat harta. Juga azab dicabutnya hidayah ini jauh lebih buruk daripada azab dicabutnya harta. Maka kata beliau, jika kalian telah belajar Islam, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Wa alaikum bis siratil mustaqim, dan hendaklah kalian istiqamah di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, sudah tahu ini benar. Kita nih Pak, kadang nggak nyangka ya. Kalau kita angen-angen dulu ndak ngene aku ya. Terus sama Allah dikasih tahu hidayah. Ini nih jalan yang benar. Tiba-tiba telinga kita ini bisa nyaman mendengar Al-Qur'an, nyaman mendengar hadis, ya. Kemudian nyaman mendengarkan penjelasan. Yang benar begini Pak hadisnya ini. Yang salah begini Pak karena menyelisihi ini. Enak kita dengar itu. Itu hidayah. Tiba-tiba kita berjalan ditemukan ke sebuah tempat yang di situ orang-orangnya orang-orang soleh. Terus kita kaget, loh kok begini ya? Lama-lama orang-orang tadi itu menjelaskan kepada kita, oh ini adalah sunnah Nabi, oh ini adalah yaitu yang diamalkan oleh para sahabat. Ini nikmat, ini hidayah. Jangan disia-siakan, ya. Jangan tolah-toleh kanan dan kiri maksudnya. Kalau kita sudah ditunjukkan jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita dituntut untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Dekati terus. Kemudian ilmu yang diambil dari sana amalkan. Ya, maka kita akan merasakan nikmatnya nanti. Akan merasakan nikmatnya nanti. Seperti kita kalau berjalan, tiba-tiba ketemu seseorang ngasih pekerjaan kepada kita yang dengan gaji yang besar. Kira-kira diambil atau ditolak? Diambil. Kemudian dilakukan pekerjaannya. Iya kan? Kenapa? Karena ada perasaan ini dapat gaji besar. Betul? Dapat gaji. Ini namanya bagus, tidak menyia-nyiakan peluang. Tapi itu adalah urusan dunia. Tafadhal, silahkan. Tapi jangan lupakan urusan yang lebih besar, yaitu urusan akhirat. Sudah dikasih tahu ini hidayah, maka bersungguh-sungguhlah Anda lebih dari bersungguh-sungguhnya untuk perkara dunia tadi. Ya, jangan dibalik ya. Oh iya pekerjaan, tapi ketika tahu ini ada yang mengajarkan Al-Quran, ada yang mengajarkan sunnah, ada yang mengajarkan tata cara ibadah, ada yang mengajarkan Islam, wah biasa aja. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum, kata Asim al-Ahwal, dan hendaklah kalian menetapi sunnah Nabi kalian, walladzi kana alaihi ashabuhu, dan yang dijalankan atau ditetapi di atasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hatilah kalian terhadap hawa nafsu. Terhadap apa? Apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu adalah, sebagian ulama mengatakan, seluruh perkara yang bertentangan dengan dalil. Itu hawa nafsu. Seluruh perkara yang bertentangan dengan dalil. Contoh Pak, di saat sepi ya, kemudian ada pelan-pelan sayup-sayup terdengar suara musik, ya, musik apa namanya, seruling begitu, sayup-sayup. Enak sekali hati ini mendengarnya. Ternyata amalan ini diselisihi oleh dalil. Entah dalil itu atau boleh Quran atau sunnah. Dua-duanya di Al-Quran dilarang musik, di sunnah juga dilarang musik. Tapi hati kita asik ini. Ini namanya hawa nafsu. Berarti kita sedang di atas hawa
Kenapa? Karena perkara tersebut bertentangan dengan dalil. Nah, di saat itu ujian kita, Pak. Apakah kita mengikuti hawa nafsu atau mengikuti dalil? Ya. Jadi ya ahlus sunnah. Nah, begitu jatuhnya. Buktikan wahai ahlus sunnah bahwasanya Anda itu kenapa kita disebut ahlus sunnah? Pengikut sunnah. Kalau lafadz sunnah disebutkan sendirian seperti ini, masuk di dalamnya Al-Quran dan hadis. Ya, seperti seorang dokter tadi mengatakan, Anda ya dokter, saya dokter, dihadapkan dengan perkara ada kecelakaan. Lah kok meneng tok, ndak bisa P3K atau apapun. Kita bertanya, iki dokter apa? Wali ya. Wali kan bisa nyemprot-nyemprot aja. Nah, apa namanya? Kemudian ada orang mengaku tentara. Kemudian di saat dihadapkan dengan peperangan, diserai senjata, nggak bisa dia. Bagaimana? Mengutak-atik senjata. Loh, ini tentara apa orang Kademangan kan gitu? Kan bingung. Sama juga ketika kita mengaku diri kita sebagai ahlus sunnah, yaitu orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Lah kok masih mengikuti hawa nafsu? Nah, kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Makanya dinasihatkan di sini, wa iyyakum wa hadhil ahwa. Hati-hati kalian terhadap hawa nafsu. Allati tulqi bainan nas al-adawata wal baghdha. Al-adawata wal baghdha. Yang mana hawa nafsu itu bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Subhanallah. Ini buktinya. Kalau seluruh manusia ini mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, maka damailah dunia. Karena mereka tidak ada yang egois, tidak mengedepankan hawa nafsunya. Semuanya rujukannya, keadilannya diserahkan kepada Al-Quran dan sunnah. Maka satu, ya. Maka kalau dikatakan kajian Al-Quran dan sunnah itu pemecah belah umat, ini salah sebenarnya. Ini adalah salah. Justru Al-Quran adalah pemersatu umat, sunnah adalah pemersatu umat. Ketika benar-benar jujur, yaitu seluruh perkara dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Fahaddathul Hasan, maka saya berbicara kepada Hasan, menceritakan kepada Hasan. Faqala sadaqa wa nasaha. Al-Hasan mengatakan, ya Hasan Al-Basri mengatakan, sadaqa wa nasaha, engkau telah benar dan engkau telah berbuat baik. Telah menasihati, maksudnya berbuat baik ya. Fahaddattu bihi Hafsah bint Sirin, dan saya menceritakan juga kepada Hafsah, anaknya Muhammad bin Sirin. Faqalat, lalu dia mengatakan, ya bunayya anta haddathta bihadza Muhammadan. Apakah engkau telah menceritakan hal ini kepada Muhammad? Bukan Nabi Muhammad, Muhammad bin Sirin ya. Qultu, aku mengatakan, la, belum. Qalat fahaddithu idzan. Kalau begitu ungkapkan perkataanmu ini kepada dirinya, Muhammad bin Sirin. Baik. Naam la bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wa qala al-Imam Ahmad usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ibtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fa hiya dalalatun. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Ushulus Sunnah mengatakan, Ushulus Sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah indana. Nah, di situ maksudnya bukan kami madhab Hambali ya, maksudnya na adalah ahlu sunnah. Usul sunnah di sisi kami, yaitu sebagai ahlu sunnah, adalah at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas apa saja yang menjadi landasan
atau yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah prinsip Ahlus Sunnah, mengikuti apa yang dijalankan oleh para sahabat. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti langkah mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, wa qala Abu Nasr as-Sizzi Ahlus Sunnati hum tsabituna ala i'tiqadin ma naqalahu ilaihim as-salafus salih rahimahullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw an ashabihi radhiyallahu anhum fi ma lam yathbut fihi nassun min al-kitabi wa la an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahum radhiyallahu anhum a'immatun wa qad umirna bi ittiba'i atharihim wattiba'i sunnatihim wa hadha azharu min an yuftaja fihi ila iqamati burhanin. Berkata Abu Nasr as-Sijzi, Ahlus Sunnah adalah humus tsabituna, adalah orang-orang yang kokoh, yang kuat, ala i'tiqad, di atas i'tiqad, di atas keyakinan. Nih, Ahlus Sunnah, kita mengaku Ahlus Sunnah, nggak ngerti akidah, simpan Ahlus Sunnahmu di dalam hatimu. Jangan keluar-keluar, saya Ahlus Sunnah, jangan. Nanti jangan-jangan apa? Justru dicela sama orang. Sama dengan ya polisi itu, kalau belum jadi, masih pendidikan, boleh ngaku polisi? Boleh. Ya, maka belajar akidah, belajar keyakinan, dimulai dari keyakinan, sehingga kokoh kita di dalam menjalankan sunnah. Ma naqalahu ilaihim as-salafus salih rahimahumullah an Rasulillah atau an ashabihi radhiyallahu anhum, yaitu akidah yang dinukil, ya, yang dinukil dari para salaf, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya. Ini akidah kita. Kalau ada akidah yang diambil dari Nabi Khidir, gimana? Enggak. Dari mana akidah kita? Dari para imam salaf, dari para imam yang diambil dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada penyair yang mensifati makna Ahlus Sunnah dengan la yu'khadhanna al-mu'taqad illa minan nassis sahihil mu'tamad. Mereka itu tidak mengambil, Ahlus Sunnah itu tidak mengambil keyakinan, hal yang diletakkan di dalam hatinya, kecuali dari sumber yang jelas. Apa sumber yang jelas? Al-Quran dan Sunnah. Ya, bulan Suro, bulan Sial. Ini saya tanya, akidah atau bukan? Akidah, keyakinan kan ini. Apakah sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah? Tinggal. Simpel sebenarnya. Ya, surga dan neraka itu kekal di dalamnya. Akidah bukan? Ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ambil. Dan seterusnya begitu. Ya. Taib. Fima lam yathbut fihi nassun minal kitab, atas seluruh hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, wala anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tidak disebutkan di dalam hadis, li'annahum radhiyallahu anhum a'immah, karena mereka para sahabat itu adalah golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, sebagai orang yang diikuti. Ijma'nya jadi hujjah. Enggak ada di Al-Qur'an nih, enggak ada di hadis, tapi para sahabat bersepakat, tidak ada yang menyelisihi akan amalan tersebut, jadi dalil. Jadi dalil. Maka sebagian manusia salah paham. Oh, itu Utsman bin Affan ya, membukukan Al-Qur'an. Membukukan Al-Qur'an, apakah ini bid'ah? Kita katakan tidak. Ini dilakukan oleh siapa? Sahabat. Sahabat yang lain ada yang mengingkari atau tidak? Berarti itu namanya ijma', sepakat. Ini hujjah, ini dalil.
Kok bisa jadi dalil, Ustaz? Iya, Allah yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Rasul juga mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau mereka, salah satu dari mereka mengatakan sesuatu, yang lain mengingkari, maka tidak jadi dalil. Kalau satu melakukan, yang lain diam, tidak ada yang bantah. Ini namanya ijma' sukuti, ijma' yang kesepakatan yang terjadi walaupun diam. Orang kalau diam itu menunjukkan apa? Sepakat, setuju. Tidak mungkin mereka itu membiarkan kemungkaran, gitu. Jelas ya? Maka itu jadi dalil. Ya, menjadi dalil. Walau ada tidak membukukan Al-Quran di dalam Al-Quran atau Sunnah? Tidak ada. Tapi perlakuan para sahabat yang tidak diingkari oleh yang lainnya, maka ini jadi dalil. Waqad umirna biiqtida'i atharihim, dan memang kita telah diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka. Wattiba' sunnatihim, ya. Wattiba'i sunnatihim, dan mengikuti sunnah mereka. Wa hadza adharu min an yuhtaja fihi ila iqamati burhan. Dan yang demikian ini adalah hal yang telah jelas dan sangat jelas, min an yuhtaja fihi ila iqamati burhan, daripada hal yang membutuhkan untuk ditunjukkan dalilnya. Karena ini sudah dalil. Mengikuti kesepakatan para sahabat itu adalah dalil. Baik, cukup insyaallah di sini. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Ya. Kalau acara malam dirangkatan itu, Iya. itu kan acara RT. Acara apa? Acara RT. RT. Kalau setiap Apa? Barian itu apa? Oh iya. Iya. isi juga ya. Bagaimana kita menyikapinya? Oh iya. Iya. Itu dilakukan apa? Kumpul-kumpul. Tahlilan. Oh iya. Seandainya makan-makan saja. Ini bisa dimasukkan dengan ulang tahun enggak? Apa makna ulang tahun itu? Berkumpul di hari tertentu untuk peringatan acara tertentu, kan begitu. Ini namanya Id. Kalau bahasa Arab Id. Dan kita telah ditetapkan Id itu ada berapa? 2. Idul Fitri dan Idul, tidak boleh ditambah Id. Ya, jadi itu adalah berkumpul di dalam sebuah hari tertentu untuk memperingati acara tertentu, ya. Walaupun hanya makan-makan, apalagi ditambah dengan bacaan-bacaan tertentu, butuh dalil lagi, double. Ya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Memperingati kemerdekaan ini sama dengan bersyukur atas nikmat merdeka. Masa bersyukur diisi dengan kemaksiatan? Aneh kan? Ya. Kalau kita Pak diberikan sesuatu oleh manusia, kebutuhan kita dipenuhi oleh manusia tadi, kita terima pemberiannya,
sambil menempeleng orangnya. Gimana? Pas nggak ini kondisinya? Nah, ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang tidak terhitung, kemudian kita menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Maka ini adalah hal yang secara logika aja nggak masuk, apalagi secara dalil. Ya, sebaiknya dihindari. Taib. Ya. Tadi sudah diserahkan oleh Ustaz bahwasanya sunnah itu bagaimana? Bagaimana sikap kita kalau mengetahui orang sudah diingatkan bahwa sunnah itu begini, mereka itu ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, tapi mereka mengaku sunnah. Iya. Bagaimana sikap kita Ustaz? Iya. Semuanya pasti mengaku di atas kebenaran, mengklaim mengikuti Nabi. Nggak ada yang mengatakan saya adalah orang yang menyelisihi Nabi. Nggak mungkin, nggak mungkin. Iya. Sama saja dengan manusia yang pengen masuk surga semuanya. Bahkan Yahudi dan Nasrani mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, Yahudi dan Nasrani, tidak akan masuk surga semua manusia kecuali Yahudi dan Nasrani. Bayangkan, pede banget kan gitu. Itu kata Allah apa? Qul hatu burhanakum, tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Muhammad, mana buktinya kalian bisa masuk surga? Ini sama saja dengan seluruh pengakuan, maka kita kembalikan. Ya, mana buktinya? Umpama dia mengikuti sunnah, mana buktinya? Ya, karena tidak mungkin sunnah itu saling berbenturan, atau Al-Quran dan sunnah berbenturan, atau Al-Quran dengan Al-Quran, ayat satu dengan ayat yang lain berbenturan. Gak mungkin. Pasti kalau dia menyelisihi sunnah, tidak ada dalil yang mendukungnya. Nah, tinggal kita membuktikan aja. Anda mengikuti sunnah, kenapa berbeda dengan saya? Qul hatu burhanakum. Mana dalilnya? Gitu saja, simpel. Iya. Kemudian sudah mendatangkan dalil, nggak boleh sembarangan. Pemahamannya benar atau enggak? Ya. Jangan-jangan nanti mendatangkan dalil bebas. Kita katakan Ahmadiyah juga punya dalil. Ya. Ahmadiyah mengatakan, kalau kita mengatakan kepada mereka, Muhammad itu penutup para nabi atau bukan? Nabi kita Muhammad penutup para nabi dan rasul atau bukan, Pak? Penutup. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Khatamun nabiin, khatam. Ya, artinya penutup. Tapi kata Ahmadiyah enggak. Khatam itu adalah cincin. Benar memang. Dalam bahasa Arab khatam adalah cincin. Artinya bukan penutup jadi. Maksudnya itu perhiasan. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling indah dari akhlaknya, dari perangainya. Maka dia adalah bukan penutup, tapi hanya hiasan para nabi. Jangan salahkan, Pak, pakai dalil. Pakai dalil tadi. Hah? Gimana? Akhirnya antum pulang dengan mengatakan, oh iya, ikhtilaf ini. Muhammad penutup para rasul dan tidak, ini ikhtilaf. Tidak boleh kita saling menyesatkan. Kemudian ada orang mengatakan Muhammad penutup para nabi. Jangan. Ada yang berpendapat begini loh. Begitu, Pak? Hah? Begitu benar? Gak bisa. Ya, mau dibawa kemana dalil itu gitu loh. Jangan sembarang comot dalil terus langsung ditepatkan dengan hawa nafsunya. Enggak, justru hawa nafsu kita yang harus mengikuti dalil. Ya, jadi dari sini diambil kesimpulan bahwasanya orang yang mendatangkan dalil
Dituntut dia harus mengerti makna yang dimaksud dari dalil tersebut. Ya. Kalau enggak bahaya, bisa masing-masing kaum muslim ini terpecah belah. Taib. Iya. Berkenaan dengan tadi Ustaz mengatakan budak surah ini, tapi di masyarakat kita umumnya sekarang ini marah dengan bersih dusun. Oh. Rata-rata seluruh Indonesia gitu banyak. Terus yang saya tanyakan sikap kita, karena kita berada di lingkungan kita umumnya dikenai dana itu bagaimana ini dana ini bukan dengan dana ini Maksudnya ditarik Iya udah nih. sikap kita diterima. karena ada dalil wa ta'ala ala yaitu Apa bersih desa itu? Ya, istilah untuk menghilangkan barat tapi tidak secara Islam. Syirik. ya jelas Oh syirik ya. iya jelas. Nah sekarang gini, syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ini saya analogikan aja. Seandainya ada sekumpulan orang, yang kita tahu orang-orang ini setiap ayah atau ibu kita lewat di hadapan mereka selalu dilempari. Ayah ibu kita selalu dilemparin. Contoh ini, dicela, dilemparin, bahkan dipukul lah. Ya. Suatu saat segerombolan orang ini mendatangi kita, kemudian mengatakan, Pak, ini ada sedang mengumpulkan donasi, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk membeli peralatan untuk mengganggu jalannya ayah dan ibu Anda. Dikasih nggak sama antum? Loh, tapi antum akan dikucilkan orang. Loh, berani ya? Lah ini Allah sama orang tua tinggi mana? Ya sudah, berarti tahu jawabannya. Ya. Minimal di Nasrani ya sana. Iya, paling Gak wani lapor-lapor ya mek Nasrani. paling lama seminggu. Iya. Terus lupa itu. Antum simpen uang itu, nanti ketika acaranya selesai seminggu atau 2 minggu ke depan, antum buatkan makanan bagi satu-satu. Ini sedekah. Menyikapi orang tua yang menyuruh itu gimana? Kenapa? Menyuruh bid'ah. Ya disikapi dengan lembut, bahwasanya ya tetap kita jelaskan bahwasanya bukan saya pelit atau bukan saya tidak mau bersatu, tetapi ini masalah keyakinan, masalah akidah, yang mana ketika saya mengeluarkan uang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Pada hari nanti akan ditanya seluruh nikmat yang akan diberikan, ya. Kalau orang tua tetap bersikeras, ya sudahlah, saya mohon maaf karena ini perkara antara Allah dengan hambanya, maka saya tidak bisa melakukannya, dengan kalimat yang lembut ya. Kalau orang tua, Misalnya bagaimana kalau dikaitkan dengan orang yang memimpin? iya gimana? Orang yang memimpin berarti itulah kaitannya dengan orang yang memimpin. Padahal saya pernah mendengar sebuah hadis itu, seandainya kalian itu dipimpin oleh seorang budak Badui sekalipun Harus ikut. termasuk diminta hartamu pun kamu kasihkan. Itu bagaimana? Iya. Jawab aja. Iku lak Badui, sampean Badui apa bukan? Enggak, Pak. Itu perkara itu, ketaatan yang tidak mutlak. Ketaatan yang terikat dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya ketika perintahnya menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib taat. Tidak mutlak, tidak harus taat. Yang ketaatan mutlak kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Bagaimana kalau
Iya. Kita niatnya silaturahmi, Iya. silaturahmi atau niatnya mungkin yang lain, bukan ikut-ikutan ritual mereka, tapi kita silaturahmi aja. Di tengah-tengah ritual mereka. Namanya nggak ikut, nggak misalnya kalau Secara perbuatan nggak ikut. ya Lah iya, tapi kumpul-kumpulnya aja nggak ikut untuk bermuamalah dengan di saat acara itu. masyarakat. Lah iya, di saat acara itu. Gimana? Iya. Mungkin mereka ini berkumpul tapi niat Lah iya, di saat acara itu. Iya. niatnya bukan untuk ikut. Toyib. Akhirnya orang yang segerombolan orang yang minta donasi ke antum katakan gini. Ya sudah Pak, ya saya nanti saya bawa dana di saat acara. Tapi saya nggak ikut-ikut nimpukin bapak dan ibu saya loh. Saya cuma hadir aja di situ. Untuk supaya hubungan kita dekat. Paham antum maksudnya? Nah, yang mau nimpukin bapak sama ibu kita itu loh. Kita cuma hadir, nggak ikut-ikut. Niat kita supaya tetap terjalin hubungan baik di antara masyarakat. Tahu bapaknya di Ditimpukin. Saya nggak ikut-ikut loh Pak. Nanti saya duduk belakang sendiri. Di mana? salah saja. Loh, ya sudah tahu jawabannya. Karena yang dihindari oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah." Ya, telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu teladan yang baik. Idz qala liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim, idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya atau pengikutnya mengatakan kepada masyarakatnya, inna bura'a'u minkum, satu, wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Kalian berarti siapa? Masyarakatnya, satu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan perbuatannya. Jadi dua yang kita berlepas diri, orangnya plus perbuatannya. Bukan hanya perbuatannya kita nggak ikut melakukan tapi berkumpul dengan orangnya, tidak, tapi orangnya plus perbuatan. Bagaimana dengan masyarakat yang awam seperti itu? Caranya adalah kita berlepas diri, namanya orang awam nggak ngerti ilmu. Kita berlepas diri di saat acara itu nggak hadir, sebagai bentuk pengingkaran terhadap acara itu. Tapi di luar acara itu bersosialisasi seperti biasa. Bahkan kita tunjukkan bahwasanya akhlak kita lebih baik daripada mereka. Pemberian kita itu lebih sering daripada mereka yang hanya pada hari-hari tertentu ya. Tapi kita enggak. Nah, saya juga buktikan, saya kadang kasih tetangga. Mesti ditanya kan, ini acara apa Pak? Enggak ada, ya acara ngasih makan gitu. Itu kita jelaskan kepada mereka bahwasanya inilah Islam, saling berbagi, bukan dikaitkan dengan ritual tertentu atau hari tertentu. Tayyib, ini cukup jam 5 ini sudah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.